Selamat datang di program 30 Hari Bahasa Indonesia, di mana selama 30 hari ke depan, sampai dengan H-1 TBK, aku akan mengupload satu video per hari yang membahas soal-soal asli UTBK tahun 2025 untuk subtes PPU dan PBM, dari modul Mangkuk Mie Ayam, atau yang lebih dikenal dengan modul MMA. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Di hadapan kalian sudah ada soal asli UTBK tahun 2025, subtes PBM hari pertama. Nomor 1, penggunaan kata bercetak tebal yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor berapa? Oke, kalau misalnya kita lihat nih teman-teman ya, dari ada nomor 1 di sini, dari nomor 2, ada nomor 3 pencemaran, terus ada nomor 5 dukungan, dan ada nomor 6 penemuan, terus terakhir ada nomor 8 perumusan. Oke, kita mulai dengan pelepasan. Secara penulisan, pelepasan itu sudah betul. Lalu nomor 3, secara penulisan, pencemaran juga sudah betul. Lalu nomor 5, secara penulisan, dukungan juga sudah betul. Nomor 6, secara penulisan, penemuan juga sudah betul. Terakhir, nomor 8, perumusan. Secara penulisan perumusan, itu juga sudah betul. Lalu, kalau misalnya semua kata bercetak tebalnya itu sudah betul secara penulisan, apa yang bisa kita koreksi? Nah, teman-teman, ketika kalian mendapatkan soal-soal seperti ini, yang kalian koreksi itu tidak hanya aturan penulisannya aja, teman-teman. Kalian juga harus mengoreksi bentuk dari kata tersebut. Apakah sesuai konteks kalimatnya atau enggak? Kalau kalian lihat di soal ini, teman-teman, kesalahan penggunaan bentuk kalimat itu ada di nomor 6. Solusinya adalah penemuan alternatif bahan baku untuk produksi biodiesel yang tidak bersaing langsung. Oke. Penemuan, teman-teman, adalah kata benda, yang artinya proses atau hasil menemukan, hasil temu. Padahal, dalam konteks kalimat nomor 6, sebetulnya yang dimaksud itu bukan itu, teman-teman. Yang dimaksud di sini, seharusnya yang menjadi tempat penemuan, harusnya kata kerja. Seharusnya bukan kata benda, tapi seharusnya kata kerja, teman-teman. Lalu, apa bentuk kata kerja dari penemuan? Apalagi kalau bukan menemukan. Nah, ini adalah bentuk yang betul dari penemuan di kalimat nomor 6, teman-teman. Oleh karena itu, kata bercetak tebal yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor 6. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Pengembangan potensi biodiesel dengan menggunakan bahan baku limbah memerlukan dukungan investasi teknologi bioenergi. Oke, di sini dia udah ngomongin tentang, teman-teman, pengembangan potensi. Ya, pengembangan potensi biodiesel menggunakan bahan baku limbah. Terus juga dia bilang kalau dia memerlukan dukungan investasi teknologi. Oke. Kalau kita lihat teksnya di sini, teman-teman ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, ini tuh masih ya, ini tuh masih ngomongin negatif. Iya kan? Lahan sawit, penyebab deforestasi, nomor 2 deforestasi, nomor 3 deforestasi, pencemaran air, nomor 4 sisi negatifnya tidak dapat diabaikan, ya kan? Nomor 5 perlu sinkronisasi antara pengembangan energi terbarukan. Nah, artinya teman-teman, jawabannya itu sudah pasti bukan nomor 2 atau nomor 4. Kenapa begitu? Karena di sini dia udah ngomongin tentang pengembangan potensi biodiesel. Artinya kita udah mulai ngomongin ke alternatif positif. Alternatif berdampak positif nih, teman-teman. Kita udah nggak ngomongin lagi secara definisi dampak-dampak negatif dari deforestasi. Gitu. Sementara dari kalimat nomor 1 sampai dengan kalimat nomor 5, ini masih ngomongin tentang dampak-dampak negatif dari deforestasi. Artinya jawabannya antara setelah kalimat 6, setelah kalimat 7, atau setelah kalimat 8. Kalau kita cek satu-satu nih, teman-teman, sebetulnya paling tepat itu kita letakkan setelah kalimat nomor 6. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini, nomor 6 dia udah ngomongin kalau solusinya adalah penemuan alternatif bahan baku untuk produksi biodiesel yang tidak bersaing langsung dengan sektor pangan, misalnya penggunaan limbah. Gitu. Jadi di sini dia udah ngomong kalau ada solusi alternatif. Barulah kita masuk ke kalimat yang diminta buat ditambahin. Masuk nih, karena abis itu kalimat yang ada di soal, dia udah ngomongin tentang pengembangan potensi biodiesel. Jadi kalimat 6, dia memperkenalkan konsep si biodiesel sebagai alternatif, lalu kalimat yang di soal, dia ngomongin tentang pengembangan potensinya menggunakan bahan baku limbah. Lalu di kalimat nomor 7,
Dia di sini menggunakan contoh konkret bahwa biodiesel itu bisa menggunakan misalnya minyak jelantah tuh. Dan dia juga ngomongin kalau biofuel itu bisa menjadi solusi dalam mendukung kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Makanya jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa, teman-teman? Nah, ketika kalian diminta untuk menjawab soal-soal seperti ini, sebetulnya ada satu jenis soal yang sering banget digunakan teman-teman ketika ditanya tentang penggunaan tanda koma yang salah, yaitu adalah konjungsi-konjungsi yang tidak boleh ada koma sebelumnya. Dua yang paling sering nih ya, itu pertama karena, ya, karena itu nggak boleh ada koma sebelumnya teman-teman, jadi bentuknya salah. Yang kedua nih, ini juga sering banget, sehingga. Jadi guys, kalau misalnya kalian ketemu nih sama soal-soal yang nanya tentang tanda koma, coba hal pertama yang kalian cek adalah kedua ini. Apakah ada kata karena atau kata sehingga yang sebelumnya menggunakan koma? Karena itu sudah pasti merupakan kesalahan tanda koma, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal cek aja nih, benar nggak nih hipotesisku? Kalau kita lihat di sini, teman-teman, betul sekali ada kesalahan tanda koma di bagian sini. Gitu. Ini, teman-teman, nggak boleh ada tanda koma sebelum kata karena. Artinya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini agak panjang, teman-teman. Kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat 4? Oke, agak panjang, tapi nggak apa-apa. Kita baca kalimat 4-nya terlebih dahulu nih, teman-teman. Meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, tetapi sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Langsung aku notice, teman-teman, kesalahannya ada di sini. Pertama, meskipun dan juga tetapi. Mereka berdua adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan. Konjungsi yang menyatakan pertentangan tidak boleh digunakan dalam satu kalimat yang sama. Kenapa begitu? Karena ketika kita sudah menggunakan salah satu, ya udah, sudah cukup. Gak usah dipakai dua-duanya, teman-teman. Itu jatuhnya jadi pemborosan. Masa iya kita menentang pertentangan? Kan jadi aneh ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi solusinya adalah menghapus salah satu. Entah itu meskipun atau tetapi. Kalau kita lihat di opsi jawaban, teman-teman, jelas jawabannya pertama bukan yang A. Karena satu, meskipun di sini dan tetapi masih digunakan bersamaan. Jadi bukan A ya. Kedua, jelas bukan yang B. Sudah pasti bukan yang B. Kenapa begitu? Karena konjungsi meskipun, teman-teman, dia ini adalah salah satu konjungsi yang fleksibel. Dia boleh ditaruh di depan, boleh juga ditaruh di tengah-tengah kalimat. Namun, ketika konjungsi meskipun diletakkan di tengah-tengah kalimat, dia tidak boleh diikuti dengan tanda koma. Jadi langsung aja. Ini juga berlaku untuk konjungsi walaupun, teman-teman. Artinya, opsinya antara C, D, dan E. Aku bisa mengeliminasi opsi yang D. Karena tiba-tiba di sini dia menambahkan juga. Jadi jelas bukan. Berarti antara C atau enggak yang E, teman-teman. Yang membedakan antara C dan E itu sebetulnya cuma penggunaan antara tetapi atau meskipun. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bung Nadif, bukannya meskipun dan juga tetapi itu boleh digunakan bersamaan ya? Kita tidak bisa 100% bilang bahwa penggunaan tetapi dan meskipun itu sama, teman-teman. Karena pada kenyataannya, penggunaannya itu berbeda. Kita mulai dengan meskipun. Meskipun itu digunakan ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, misalnya ingin melakukan sesuatu, ada hambatan, ya, tapi tetap jadi. Contohnya, meskipun hari ini hujan, aku tetap ke kampus. Nah, meskipun di sini menjadi kondisi penghambat. Walaupun hujan nih, aku sebagai mahasiswa akan tetap pergi ke kampus. Nah, itu adalah penggunaan dari meskipun. Dia memberikan syarat, memberikan kondisi yang walaupun ada kondisi tersebut, ada kondisi negatif tersebut, aku tetap akan melakukan kegiatannya. Itu adalah meskipun. Nah, kalau tetapi, ini berbeda, teman-teman. Dia, walaupun mau berkegiatan, terus sama-sama ada hambatan, tapi akhirnya nggak jadi. Atau kemungkinan besar nggak jadi. Misal kayak gimana? Misalnya, hari ini aku ingin berolahraga ke taman. Tetapi, tiba-tiba hujan. Di sini, kata tetapi, dia menjadi penghambat yang mengakibatkan kemungkinan besar si tokoh, si aku, itu tidak jadi melakukan kegiatannya. Terasa perbedaannya, teman-teman ya. Meskipun dia menyatakan kondisi atau syarat. Tapi kalau tetapi, di sini dia adalah penghambat.
Gitu ya. Jadi kemungkinan besar kegiatan yang ingin dilakukan itu nggak jadi. Sekarang kita baca teks. Baca kedua opsi. Kira-kira lebih cocok yang mana? Opsi yang C. Minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bakar ramah lingkungan. Tetapi sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Kalau yang E, meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Teman-teman, jawabannya di sini adalah yang C. Minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, tetapi sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Kenapa yang C dan bukan yang E? Di klausa pertama, dia udah ngomong kalau minyak kelapa sawit itu berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan. Sesuatu yang positif. Tapi kemudian, teks menyebutkan bahwa ada sisi negatif yang tidak dapat diabaikan. Sisi negatif yang besar, yang kemungkinan besar, dan tidak bisa kita abaikan, teman-teman. Ini bukan menjadi syarat atau kondisi yang tetap bisa membuat kondisi positifnya tadi, bahwa minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, tetap terjadi. Kalau ada sisi negatif yang tidak diabaikan, bisa jadi minyak kelapa sawit yang berpotensi ini, itu nggak jadi, teman-teman. Berbeda dengan opsi E, di mana dia ngomong meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Meskipun minyak kelapa sawit berpotensi ini, itu menjadi kondisi. Itu seakan-akan kondisi ini tetap dilakukan. Makanya jawabannya yang C, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, aku ingin teman-teman yang mengerjakan. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar dan sertakan alasan kenapa kalian menjawab nomor tersebut. Nanti aku akan cek satu-satu dan aku akan mengepin komen pembahasannya. Bye guys, terima kasih.